Alhamdulillah kita kembali pertemukan dalam kegiatan proses belajar mengajar kelas 1. Oke, sebelum Bapak jelaskan materi selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya, sebaiknya kita membaca doa belajar agar kita diberikan keberkahan dalam proses belajar mengajarnya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam lidina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amil utami lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, bagaimana kabar peserta didikku? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Oke, kita akan masuk pelajaran selanjutnya atau pembelajaran 4 di halaman 21. Bersih itu sehat. Nah, temanya bersih itu sehat. Nah, jadi kalau kita mau hidup sehat harus bersih. Nah, begitu juga kalau kita hidup bersih berarti tubuh kita akan menjadi sehat. Oke, kan sesuai hadis Nabi SAW yang mafhumnya, yang artinya adalah kebersihan itu ada sebagian dari iman. Nah, sebagian dari iman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, pada kitab-kitab, kepada hari akhir, pada hari kiamat, pada iman kepada qadar dan qadar, itu berarti dia harus memiliki sifat namanya sifat hidup bersih. Karena ciri-ciri orang yang beriman, orang yang soleh adalah selalu hidup bersih. Di sini hidup bersih. Di sini di halaman 21 ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang mencuci kaki dan mencuci tangannya. Ini ada ciri-ciri orang yang selalu menjaga kebersihan. Dia dari bermain dari luar sampai di rumahnya, dia harus langsung mencuci kaki dan tangannya karena tidak tahu dia habis pegang banyak kuman, banyak kotor-kotoran. Jadi harus hidup bersih, apalagi dalam masa COVID-19 ini ya. Jadi para dokter, para pemerintah kita menganjurkan bahwa semua manusia harus menjaga imunitas dirinya. Itu dengan cara adalah selalu membersihkan anggota tubuhnya, mencuci tangan dan menggunakan sabun. Itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Dari sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi, diajak hidup bersih. 14 abad yang lalu diajarkan cara hidup bersih. Jadi sekarang kita tinggal realisasikan, kita tinggal laksanakan cara hidup bersih. Sekali lagi, ciri-ciri orang beriman adalah orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya, tempat tinggalnya dia jaga dari kebersihan. Oke, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang hidup bersih dan suci. Bersih dan suci. Kalau bersih belum berarti dia suci, tapi kalau suci sudah berarti dia bersih. Contohnya begini, kalau orang sudah bersih, oke, sekarang Bapak sudah bersih. Tapi Bapak belum namanya suci, karena suci itu harus menggunakan ambil air wudhu baru dikatakan namanya suci. Oke, kita pindah. Bersuci. Sekarang pengertian di halaman 22. Di halaman 22 di sini poin A adalah bersuci. Di sini akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan arti bersuci. Bersuci adalah menghilangkan segala kotoran. Menghilangkan segala kotoran yang ada di tubuh kita, di tempat kita sholat, dan di pakaiannya kita. Itu harus bersih. Harus bersih. Bersih dan suci ya. Di sini harus bersih dan suci. Karena ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan pakaian yang bersih dan suci. Bersuci itu bisa menggunakan air. Kalau bersuci itu bisa menggunakan air, tisu maupun batu. Bisa kalau bersuci bisa menggunakan air, tisu maupun batu. Maksudnya air di sini kalau lebih mendalam ilmu fikih, di sini ada 7 macam air bisa digunakan untuk bersuci. Di sini Bapak jelaskan di antaranya adalah air mata air hujan, air embun, air sungai, air danau. Itu di antaranya ya. Untuk air bisa digunakan untuk bersuci. Kalau semacam
tisu. Tisu itu dan sejenisnya. Tisu itu ibarat suatu kertas yang, tapi jangan kalian gunakan kertas yang ada tulisan maupun itu hanya satu huruf. Itu tidak diperbolehkan karena satu huruf itu adalah ilmu. Kita harus memuliakan namanya ilmu. Jadi menggunakan tisu ada yang betul-betul tisu ya. Kertas bisa juga digunakan kertas, tapi kertas yang tidak ada namanya tulisan sama sekali. Kertas polos tidak ada tulisan. Dan juga bisa digunakan namanya kulit kayu. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya kalau memang tidak ada air, bisa gunakan tisu. Biasa orang-orang di pesawat ketika habis buang air di toiletnya, itu menggunakan namanya tisu untuk membersihkan. Karena tidak ada air di pesawat. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, mengkali di dalam kereta habis buang air kecil atau air besar di kereta, itu bisa dibersihkan menggunakan tisu. Tapi setelah sampai di tempat yang ada airnya, sebaiknya para ulama menganjurkan adalah kita kembali mensucikan dirinya kita kembali membersihkannya. Dan juga bisa menggunakan namanya batu. Batu itu ada tata cara gunanya. Batu itu bisa digunakan batu yang memiliki ujung-ujung. Nanti gunakan itu ujungnya, di ujung batu yang gunakan untuk membersihkan. Itu kalau dalam ilmu fikihnya. Tapi pembahasan sudah terlalu jauh ya, kan masih kelas 1. Oke. Macam-macam bersuci ya. Macam bersuci sini ada 2 jenis. Ada bersuci melalui mandi dan istinja. Kalau mandi biasa kita lakukan mandi. Setiap bangun pagi harus mandi supaya tubuh menjadi sehat dan segar. Itu tujuan mandi, supaya badan juga tidak menjadi bau. Kalau para dokter, kebetulan temannya bapak dokter, itu menganjurkan manusia itu sekurang-kurangnya itu mandi itu 3 kali sehari, sekurang-kurangnya. Paling kurang itu manusia, supaya mau hidup bersih dan sehat, dia harus sekurang-kurangnya mandi 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari sekurang-kurangnya. Tapi kalau para sahabat Nabi lalu itu setiap mau pergi sholat, itu ada yang harus mereka mandi karena mereka selalu menjaga namanya kebersihan tubuh mereka. Para sahabat Nabi sebelum sholat mereka mandi dulu, habis mandi mereka langsung berwudu lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu para sahabat Nabi. Baru yang kedua adalah habis mandi tidak ada istinja, macam-macam bersuci tadi. Yang pertama adalah mandi, yang kedua adalah bersuci dengan cara istinja. Istinja ini adalah membersihkan kotoran kita. Ketika kita buang air kecil kita harus cebok, kita harus bersihkan. Ketika kita buang air besar kita harus bersihkan, kita harus cebok. Itu adalah cara membersihkan. Karena apabila kita habis buang air kecil kita tidak mencebok langsung ambil wudu, maka wudunya kita tidak sah dan sholatnya kita pun tidak diterima. Jadi harus dimulai dari namanya istinja. Karena ada sebuah sejarah Bapak sampaikan ya. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar melewati 2 kuburan. Dan ketika sampai di kuburan itu Rasulullah menangis terseduh-seduh. Dan Abu Bakar pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kenapa engkau menangis terseduh-seduh?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, sungguh di dalam kubur ini 2 penghuni sedang sementara disiksa. Yang satu disiksa karena tidak taat kepada orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, alias durhaka kepada orang tuanya, dan yang satu ini karena tidak menjaga beristinjanya." Yang kedua adalah orang yang sedang kubur adalah karena kena lalai dari istinjanya. Hanya perkara yang sepele dia tinggalkan dari istinja, maka dalam kubur dia disiksa. Padahal ini orang rajin ibadah, maka ibadahnya pun tertolak. Jadi harus adik-adikku sekalian dan pada peserta didikku, tolong ya dijaga namanya tata cara istinjanya, harus betul-betul dibersihkan secara baik. Itu semua kotoran itu usahakan harus dikeluarkan ketika air besar maupun air kecil. Dan usahakan kalau buang air kecil itu kepada ulama anjurkan betul-betul mendehem. Betul sampai keluar itu air kecil itu sampai tetesan terakhirnya, supaya ketika menggunakan ketika kita buang air kecil itu para ulama menganjurkan kita harus berdehem supaya keluar sampai tetesan terakhir. Karena supaya kita menghindari ketika kita sudah menggunakan celana,
supaya tidak ada tetesan yang jatuh lagi. Apabila tetesan itu jatuh, maka bajunya kita, pakaian kita menjadi najis. Maka di situ kita harus beristinja kembali dan mengganti pakaiannya kita. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Maka ketika bayi kecil betul-betul harus BDM mas kuat maksudnya, supaya itu air kecil itu betul-betul keluar sampai tuntas. Oke, itu ya tadi ya, macam-macam bersuci. Yang pertama tadi adalah mandi, yang kedua adalah istinja. Nah, bersuci artinya adalah membersihkan anggota badan, pakaian, dan tempat sholat. Itu artinya bersuci, membersihkan. Oke. Di sini nanti ada halaman 23. Halaman 23 ya. Di sini halaman 23 ada kolom, di situ beri tanda centang di kolom ya atau tidak di halaman 23, dan ada juga soal ayo berlatih. Nah, jawab itu nomor 1 sampai nomor 5 nanti dikerjakan. Sebentar Bapak share tugas di halaman berapa. Nah, kita masuk di tata cara bersuci. Nah, kita masuk tata cara bersuci. Cara mandi. Cara mandi itu sebaiknya sebelum kita mandi atau sebelum kita misalkan mandi, kalau kita mau masuk kamar mandi, ya kita masuk di poin tata cara bersuci. Oke, sebaiknya sebelum kita mandi, masuk kamar mandi, kalau hafal doanya sebaiknya kita baca doa sebelum masuk kamar mandi. Tapi kalau tidak menghafal doa masuk kamar mandi, ya cukup mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan langkahkan kaki kiri masuk kamar mandi. Nah, supaya ketika kita mandi tidak bersamaan dengan setan atau jin yang berada di kamar mandi, karena jin dan setan suka tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi kalau kita terbiasa hidup kotor, hidup tidak rapi, ya, hidup tidak bersih, berarti kita adalah teman-temannya jin dan setan. Nah, jadi kalau mau jadi temannya setan dan jin, silakan hidup kotor. Nah, jadi temannya jin nantinya setan. Nah, tapi kalau kita hidup bersih, maka kita akan menjadi teman-temannya para malaikat. Oke. Terus kita masuk kamar mandi, kita lepas pakaiannya kita, dan sebelum mengguyurkan air di tubuh kita, sebaik kita baca bismillah. Dan sebelum kita mandi, maka kita sebaiknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai membersihkan anggota badan kita dengan air, baru menggunakan sabun. Dan juga kalau bisa habis mandi kita menggunakan ketika kita membersihkan kepala, sebaiknya kita menggunakan sampo supaya ketombe dan kuman-kuman yang berada di kepala kita juga ikut terangkat oleh sampo. Oke. Baru setelah selesai mandi, sebaiknya kita membersihkan menggunakan handuk atau kain apa saja untuk bisa mengeringkan tubuh kita. Dan jangan kita masih badan basah langsung menggunakan baju. Di situ akan melekat kembali kuman-kuman, bakteri-bakteri akan cepat melengkat di badan kita kan menggunakan baju yang basah, dan juga membuat metabolisme tubuh itu menjadi tidak sehat. Menggunakan baju yang basah, tubuh masih basah menggunakan pakaian yang kering. Itu kalau dari segi kesehatan itu tidak dianjurkan. Maka ketika kita menggunakan pakaian kita kembali, tubuh kita harus betul-betul kering. Karena kalau tubuhnya kita sementara basah menggunakan baju, maka bisa tumbuh namanya panu, jamur dan sebagainya. Itu tumbuh namanya penyakit. Oke. Yang kedua adalah cara istinja. Kalau cara istinja setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas, tisu atau batu. Itu tadi ya, kalau secara membersihkan secara istinja bisa menggunakan air, kertas atau tisu atau menggunakan batu. Itu bisa untuk tata cara istinja, membersihkannya. Dan membersihkannya kalau menggunakan air bukan sekadar disiram ya, tapi dibersihkan, digosok di daerah kemaluan belakang maupun depan. Kita harus digosok, betul harus dibersihkan. Di sini halaman 25, di sini ada hidup bersih. Bersih adalah pangkal sehat, bersih pangkal dari iman. Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman seperti Bapak bilang tadi. Di sini halaman 25 juga ada disuruh isi ya. Beli tanda centang di halaman 25, dan seperti Bapak share halamannya ya. Kita ada nomor 1 sampai nomor 3 di kolom situ, halaman 25. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita, sampai di hidup bersih. Semoga apa yang bisa Bapak jelaskan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi